Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga persatuan kesatuan. Ya karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Oh banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor membawa duit, dia mau saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal membawa duit. Oh saya harus membawa tenaga ahli, oh silakan. Tenaga ahli itu 2-3, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya. Nggak akan pernah. Kalau saya jadi presiden Tiongkok, ngurus 1,4 miliar orang itu mau bagaimana? Ngasih makannya, ngasih papannya, ngasih sandangnya, belum sekolahnya, belum rumah sakitnya. Nggak akan mampu, Kak. Maka yang paling mudah adalah ekspor orang. Alhamdulillah saya sudah 50 negara lebih pernah saya kunjungi. Nggak pernah ada negara yang bebas dari etnis Tionghoa ini, nggak akan ada. Semua ada. Yang paling dekat Singapura aja. Perdana Menteri dulu pertama orang Padang, orang Melayu. Sekarang nggak ada lagi orang Melayu. Lihatlah Malaysia sudah hampir, sudah beberapa departemen-departemen dipimpin etnis ini. Kok kita nggak sadar-sadar gitu loh kita. Bukan apa, saya orang intelijen, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa membaca. Pakai-pakai itu yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang sampai Papua, nggak akan pernah kembali dia ke sana. Pasti di sini. Di Tiongkok punya anak 2, Pak. Yang anak kedua ini kayak yatim piatu diperlakukannya oleh pemerintah. Nah di sini dia bikin anak sebanyak-banyaknya. Apartemen. Apa karena ada yang kapi? Tidak ada. Apalagi nanti berkolaborasi dengan memang pengusaha-pengusaha yang kayak di sini. Artinya jangan sampai ini terus kita nggak sadar, akhirnya mereka yang mayoritas bukan kita. Lalu kalau namanya investor membawa modal, terus dia juga syaratnya boleh membawa tenaga ahli, itu biasa itu ya. Tenaga ahli pun harus kita cek betul apakah memang benar-benar untuk pekerjaan itu orang Indonesia itu belum ada tenaga ahli. Kalaupun harus ngirim kan kira-kira 2-3 orang lah kan gitu kan. Dengan staf-stafnya mungkin 10 orang kan gitu dengan staf mereka kan. Nah ini kan kalau kita lihat kan membawa tenaga kerja juga kan. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ya. Terus saya di tayangan di televisi, di medsos itu kan saya perhatikan ya. Oh pekerja-pekerjanya ini potongannya ya secara fisik itu seperti militer lah gitu kan. Dan itu tidak heran saya ya karena di sana itu ada wajib militer kan. Nah, setelah wajib militer selesai, dia bisa mencari profesi yang lain, tidak ada masalah. Ya, kan? Di Cina ini ya. Tetapi orang intelijen kan mikirnya lain kan. Pada saat kritis, artinya orang ini punya kemampuan bertempur kan gitu kan. Mampu menggunakan senjata, seperti itu pikirannya. Nah, pengamatannya seperti itu ya. Lalu kondisi sendiri ya, mari kita baca kondisi di Cina ya. Jumlah penduduk di sana itu menurut referensi yang saya baca selama ini adalah 1,4 miliar penduduk orang. Tolong dikoreksi, Bung Hersus, bener nggak sih? Oke. Sekitar itu seingat saya juga ya. Tapi saya juga angkanya sekitar itu. Tapi nanti kita mesti kita tampilkan data yang akurat. Ya. Okay. Ya, karena aku bisa aja salah ya. Ya, oke ya. Tetapi kan kita membayangkan begini ya, di tanah Cina itu juga tidak banyak amat lah resources yang dia miliki. Ya. Kita ngurus 270 juta sudah kayak begini susahnya ya, apalagi 1,4 miliar kan kira-kira. Ya, pertama kasih makan, yang kedua nanti tempat tinggalnya, papannya, lalu sandangnya, ya, pendidikannya, kesehatannya dan lain sebagainya.
tentu kira-kira kewalahan lah. Jadi logik saja, kalau membuka peluang sebesar-besarnya, kalau ada peluang mengekspor, katakan gitulah, orang-orangnya itu kan, di sana di negeri orang ada pekerjaan, ya nggak ada masalah kan mereka kerja di sana. Keluarganya sementara ditinggal, kan nggak ada masalah. Jadi seperti itu yang kira-kira terjadi kan. Nah, sementara di sisi lain yang kita yang punya resources ya, itu kan berharap adanya peluang pekerjaan itu ya pada saat dampak pandemi begitu amat dahsyat itu kan, hanya orang kerjaan gitu. Dan itu tidak terjadi gitu kan masalahnya kan. Nah, dalam konteks inilah saya ingin membedakan ya etnis Tionghoa yang sudah ada di sini, Bung Hersu. Kalau yang ada di sini ini kan memang nenek moyangnya ada di sini dulu, ya. Bahkan nenek moyang ini ikut berjuang ikut dalam revolusi dulu melawan Belanda, melawan Jepang, ikut mereka kan. Ya, itu nggak ada masalah kan, karena memang sudah menyatu dengan kita, sudah WNI kan. Sudah WNI. Ya. Bahkan mereka ini jadi pejuang-pejuang lah, ya lewat olahraga, misalnya bulu tangkis yang jelas, ya. Tinju, ya prejon, ya misalnya kan, dan olahraga lain angkat besi juga ada. Gitu. Jadi mereka itu telah berkontribusi positif terhadap negara ini karena dia murni sudah WNI dan saya sendiri waktu sekolah, terutama SMA, sahabat saya juga warga keturunan Tionghoa ya. Waktu saya masuk Akmil, ada salah satu taruna di daerah saya itu juga keturunan Tionghoa. Jadi saya kalau libur atau cuti apa bareng sama dia pulang ke Semarang gitu kan. Lalu waktu letnan dan saya sampai sekarang jadi gubernur terus sudah pensiun seperti ini, nggak sedikit teman-teman akrab saya itu warga etnis Tionghoa. Saya hanya ingin membedakan antara etnis Tionghoa yang sudah ada ini, ya memang punya kontribusi terhadap pembangunan negara dengan TKA yang datang itu, gitu. Maksud saya gitu supaya jangan salah paham gitu kan.